Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau lihat sebuah cerita yang menarik banget. Tentang gimana produk jaringan yang, kelihatannya udah sukses, tapi kok bisa tiba-tiba berhenti tumbuh, mentok, gitu. Istilahnya langit-langit pertumbuhan. Nah, sumber kita kali ini, bab 22 dari buku The Cold Start Problem, fokusnya spesifik ke transformasi Justin TV jadi Twitch. Misi kita ya, bongkar strategi di balik suksesnya Twitch itu. Gimana caranya mereka bisa keluar dari stagnasi dan jadi raksasa kayak sekarang. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Betul sekali. Dan mencapai langit-langit pertumbuhan atau growth ceiling ini, itu momen krusial loh. Bukan berarti akhir segalanya, tapi ya sinyal gitu. Kalau strategi yang lama mungkin udah nggak efektif lagi. Padahal fondasinya udah kuat. Pertumbuhannya melambat, drastis malah. Nah ini persis yang dialami Justin.tv. Itu kan platform streaming video yang jadi cikal bakalnya Twitch. Di akhir 2010 itu mereka sebetulnya udah profitable loh. Tapi kurva penggunanya ya datar aja. Kayak kata salah satu pendirinya, Justin kan, kalau sesuatu nggak tumbuh di internet ya, pada dasarnya itu udah diambang penurunan drastis. Wah ngeri juga ya dengarnya. Jadi coba kita ingat-ingat lagi ya, Justin TV itu kan lahir dari ide yang lumayan unik ya, live casting. Jadi nyiarin kehidupan sehari-hari secara langsung. Konsepnya luas banget, kontennya juga macam-macam jadinya. Ada yang nyanyi, nari, ada juga siaran olahraga amatir, terus tentu aja yang main game. Platform ini lumayan berhasil lah narik beberapa juta pengguna, bahkan udah untung. Tapi ya itu tadi, mandek, pertumbuhannya berhenti. Timnya pasti, gelisah banget ya. Aneh juga situasinya. Udah profit tapi kok kayak jalan di tempat. Gimana ya caranya mereka bisa keluar dari situ? Nah, ini dia yang menarik. Respon mereka itu loh. Mereka nggak panik, nggak langsung buang konsep awal juga. Malah sebaliknya, mereka mulai gali potensi di dalam platform yang udah ada. Cari titik ungkit baru, gitu. Hasil pengamatan mereka nunjukin ada satu segmen pengguna yang nggak cuma aktif, tapi wah, bergairah banget. Komunitasnya kuat. Siapa? Ya para gamer dan streamer game itu. Mereka lihat potensi gede banget di ceruk ini. Oh, jadi daripada nyoba muasin semua orang dengan konten yang terlalu campur aduk gitu ya, mereka malah memutuskan buat fokus ulang, begitu? Tepat sekali. Keputusan yang berani sih menurut saya. Fokus penuh ke curug gaming ini. Dan ini bukan cuma penyesuaian kecil-kecilan ya. Mereka sampai bikin platform terpisah loh, didedikasikan khusus buat streamer game. Awalnya nama kodenya Xart, terus ya jadilah Twitch yang kita kenal. Fokusnya geser total. Nah, di sini kita lihat pelajaran penting soal network effects nih. Kadang untuk bisa tumbuh lagi, kita justru harus secara radikal melayani bagian jaringan yang paling susah didapat tapi paling berharga. Apa itu? Ya yang disebut sisi sulit jaringan Anda. Sisi sulit jaringan maksudnya gimana tuh? Ini dalam jaringan dua sisi, kayak platform streaming kan biasanya ada sisi penawaran ya, creator atau streamer itu, sama sisi permintaan, yaitu penonton. Nah, sisi sulit itu bagian yang paling susah ditarik dan dipertahanin. Tapi keberadaan mereka itu penting banget buat narik sisi yang lain. Kalau di kasus Twitch ya, para streamer ini sisi sulitnya. Kan logikanya, tanpa streamer bagus yang konsisten, yang mana ada penonton yang mau datang kan? Jadi Twitch mutusin buat memanjakan para streamer ini habis-habisan. Oke. Masuk akal banget. Berarti fokus ke gamer dan streamer ini bukan cuma omongan doang ya. Saya jadi ingat kutipan dari Kevin Lin, salah satu pendiri lain. Dia bilang, main video game dengan satu penonton Twitch aja itu jauh lebih seru daripada main sendirian. Ini nunjukin kalau mereka paham banget ya, bukan cuma soal teknisnya, tapi juga aspek sosial, emosional para streamer ini. Terus gimana mereka wujudin pemahaman itu jadi fitur-fitur nyata? Berdayakan streamer, sekaligus memonetisasi mereka. Mulai dari langganan berbayar, ya subscriptions itu, yang kasih pendapatan rutin, terus fitur donasi langsung, kayak tipping atau cheering, ada juga pembagian pendapatan dari iklan, sampai program kemitraan eksklusif. Yang ini dukungannya lebih gede lagi, potensi penghasilannya juga lebih besar. Mereka itu benar-benar kayak ngebangun jalur karir lah buat para streamer di platform mereka sendiri. Wow, jadi mereka secara sistematis gitu ya, ngatasin masalah utama para kreator konten, gimana caranya dapat uang dari hobi atau passion mereka. Ini sih ngubah banget ya. Dari streaming game yang tadinya mungkin cuma hobi iseng, jadi bisa profesi beneran yang potensial.
Persis. Itu dia poinnya. Ini contoh penerapan strategi ngatasin langit-langit pertumbuhan yang, wah, bagus banget. Mereka identifikasi segmen inti, sisi sulit tadi, terus mereka pahami banget kebutuhan segmen itu. Baru deh, bangun solusi yang bikin segmen itu bisa berkembang. Bahkan mereka mikirin siklus hidup streamer loh, dari yang baru mulai sampai bisa jadi profesional penuh waktu. Yang penghasilannya bisa ratusan ribu dolar setahun. Nah, suksesnya para streamer top ini jadi magnet kan, narik lebih banyak lagi streamer berkualitas buat gabung. Dan hasilnya? Gila sih ya. Transformasinya luar biasa banget. Kalau nggak salah ingat nih, cuma sebulan setelah launching resmi, Twitch langsung dapat 8 juta penonton unik. Betul, 8 juta. Setahun kemudian, angkanya loncat jadi 20 juta. Terus lipat ganda lagi. Iya, pertumbuhannya eksponensial. Puncaknya ya itu, platform yang tadinya mandek, diakuisisi Amazon. Nilainya 970 juta dolar. Gede banget. Ini kayak validasi luar biasa ya buat strategi fokus radikal mereka itu. Benar sekali. Angka-angka itu bicara sendirilah ya, menunjukkan kekuatan dari keberanian buat fokus ulang dan melayani secara mendalam segmen pengguna yang paling vital. Meskipun ya, awalnya mungkin kelihatannya kayak malah mempersempit pasar, gitu kan? Jadi pelajaran utamanya nih buat Anda semua yang dengerin. Kalau misalnya lagi ngerasa mentok, pertumbuhannya berhenti, itu bukan akhir dunia kok. Jaringan yang sukses banget pun bisa ngalamin ini. Kuncinya itu jangan panik. Analisis dulu situasinya baik-baik, terus berani cari titik ungkit baru. Seringkali jawabannya ya kayak kasus Twitch ini, ada di fokus yang tajam banget ke pengguna inti Anda. Terutama sisi sulit dari jaringan Anda itu. Nah ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda coba pikirkan. Pernah nggak sih Anda amati mungkin produk atau layanan favorit Anda tiba-tiba kok kayak ganti arah? Atau nambah fitur yang aneh, spesifik banget buat kelompok pengguna tertentu? Atau malah menghentikan layanan buat segmen lain? Mungkinkah mereka itu, ya kayak Justin.tv dulu, lagi nyoba nembus langit-langit pertumbuhan mereka sendiri dengan cara lebih intensif melayani sisi sulit mereka? Coba deh perhatikan tanda-tandanya lain kali. Mungkin Anda bisa lihat polanya.